Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ustazah doakan anak-anak semuanya selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pemantapan pada tema 4. Nah, karena anak-anak semuanya sudah dijelaskan oleh Ustazah pada tema 4, maka pada pemantapan kali ini Ustazah akan mengajak latihan soal persiapan ujian. Nah, kisi-kisi dalam pemantapan tema 4 yang perlu anak-anak pahami adalah yang pertama, anak-anak semuanya harus mampu mengetahui dan memahami macam-macam bentuk benda, wujudnya, serta kegunaan benda. Yang kedua, untuk matematika, anak-anak harus mampu mengenal satuan baku dan tidak baku. Yang ketiga, anak-anak harus mampu melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan panjang dan berat. Kemudian yang keempat, anak-anak semua harus mampu memahami contoh soal cerita yang berkaitan dengan satuan panjang dan berat. Sekarang Ustazah akan mengajak latihan soal bahasa Indonesia. Nah, contoh soal pada pelajaran bahasa Indonesia yang pertama, benda yang mudah diserap oleh kain adalah, jawabannya adalah air. Anak-anak bisa menjawab yang lain juga, bisa sirup, es teh, atau sesuatu yang bentuknya cair. Kemudian soal yang kedua, contoh benda padat yang mudah larut adalah gula. Ada yang jawabannya lain lagi? Anak-anak, apalagi? Iya, garam. Garam juga mudah larut dalam air. Yang ketiga, soal analisis. Aku adalah benda yang ada di dapur. Aku biasanya digunakan untuk menggoreng ayam atau telur atau yang lainnya. Aku terbuat dari aluminium. Aku adalah wajan. Bagaimana Ustazah kalau saya jawab teflon? Boleh, pokoknya yang sejenisnya ya. Yang keempat, kapas dapat dirubah bentuknya menjadi benang. Contoh soal yang kelima, sifat-sifat benda cair diantaranya adalah bentuknya berubah serta ukurannya tetap. Maksudnya bentuknya berubah itu adalah tergantung dari wadahnya. Kalau wadahnya bulat berarti bentuk benda cairnya ya seperti wadahnya bulat. Nah, anak-anak, setelah kita belajar beberapa contoh soal bahasa Indonesia, kita beralih belajar contoh-contoh soal matematika yang berkaitan dengan kisi-kisi yang sudah Ustazah bacakan tadi. Nah, contoh soal yang pertama untuk matematika, salah satu contoh alat ukur baku adalah timbangan. Nah, timbangan itu untuk mengukur apa? Mengukur berat. Satuan berat adalah yang kita belajar di kelas 2, gram dan kilogram. Nanti akan dikembangkan lagi satuan berat yang lainnya di kelas 3. Contoh soal yang kedua, salah satu contoh alat ukur tidak baku adalah hasta. Selain daripada hasta apalagi? Depa. Gitu ya. Atau masih ada lagi alat ukur tidak baku. Anak-anak bisa menyebutkannya. Kemudian contoh soal berikutnya, anak-anak semua sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada semester lalu ya, pada PTS. Nah, kita terapkan kembali pada materi satuan panjang dan berat lagi. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Hasil pengukuran berat di bawah ini adalah 54 kg
ditambah 25 kg, hasilnya adalah, jadi anak-anak bisa menghitung dengan cara bersusun pendek. Jangan lupa menghitungnya harus dari belakang. 4 tambah 5 sama dengan 9. 5 tambah 2 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 79 kg. Soal berikutnya, contoh soal berikutnya, anak-anak harus mampu memahami soal cerita. Yang pertama adalah soal menganalisis. Ibra mempunyai tepak yang panjangnya 25 cm. Lalu Ahmad tepaknya panjangnya 32 cm. Sedangkan Abdullah tepaknya panjangnya 24 cm. Maka tepak yang lebih panjang adalah milik Abdullah karena panjangnya adalah 42 cm. Baik anak-anak, contoh soal yang kedua. Ayah membeli tali sebanyak 78 meter. Tali tersebut akan dipotong ayah sebanyak 35 meter untuk menali karung yang berisi padi. Maka sisa tali yang dimiliki ayah adalah diapain? Kita kurangkan ya. Nah, untuk mengurangkan anak-anak bisa menggunakan cara bersusun pendek. Nah, disusun dulu ya. Jangan lupa menghitungnya harus dari belakang, tidak boleh dari depan. 8 dikurangi 3 sama 8 dikurangi 5 hasilnya 3. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Sehingga hasil dari sisa tali yang dimiliki ayah adalah 43 meter. Begitu anak-anak kurang lebih contoh-contoh soal untuk persiapan ujian akhir semester 1. Anak-anak harus semangat belajar dan juga jangan lupa makan yang bergizi dan mengerjakan sholat 5 waktu. Semoga dimudahkan anak-anak semuanya. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.